Hai anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Umumba. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan gembira. Hari ini kita akan belajar bersama tema 1 subtema 2 hewan sahabatku pembelajaran yang ke-1. Anak-anak hebat, siapa yang suka ayam bakar dan ayam goreng? Wah, sama dong sama Bu Guru. Ayam adalah salah satu hewan yang dimanfaatkan telur dan dagingnya. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Negara kita memiliki wilayah lautan yang luas. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna banyak dicari oleh negara lain seperti Jepang, Amerika, dan Uni Eropa. Anak-anak hebat, ini adalah burung takur. Burung takur hidup di Malaysia. Burung takur adalah burung yang dilindungi oleh negara. Anak-anak hebat, tahukah kalian jika hewan-hewan tersebut memiliki cara yang berbeda-beda untuk berkembang biak? Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya agar tidak punah. Perkembangbiakan hewan secara generatif ada 3 macam. Yang pertama, ovipar, artinya bertelur. Yang kedua, vivipar, artinya melahirkan. Yang ketiga, ovovivipar, artinya bertelur sekaligus melahirkan. Contoh hewan yang termasuk ovipar atau bertelur yaitu katak, ikan mas, merpati, elang, kupu-kupu, kadal, ular, dan penyu. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur tidak mengandung dan tidak menyusui. Vivipar atau hewan yang melahirkan contohnya kucing, gajah, kambing, harimau, paus, dan lumba-lumba. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan akan mengandung dan menyusui anaknya atau disebut mamalia. Mamalia artinya hewan yang menyusui. Ciri lainnya yaitu memiliki rambut di tubuhnya untuk mamalia darat. Ovovivipar artinya bertelur sekaligus melahirkan. Jadi, hewan betina ovovivipar juga bertelur. Namun, telurnya tidak langsung dikeluarkan, tetapi berkembang di dalam tubuh induknya. Kemudian menetas di dalam tubuh induknya. Kalau sudah menetas, baru dikeluarkan. Ovovivipar contohnya ikan pari, ikan hiu, kuda laut, iguana, salamander, platypus, ikan gupi, sebagian jenis ular yaitu ular goa, ular kadut, anaconda dan ular piton, dan sebagian jenis kadal. Anak-anak hebat, perhatikan gambar-gambar hewan berikut ini. Kemudian kelompokkan berdasarkan cara perkembangbiakannya ke dalam diagram Venn seperti yang kalian lihat di layar. Kerjakan di buku tugas kalian. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Ikan dan hewan ternak banyak yang dijual dan dikonsumsi.
Sebagian bahkan ada yang sampai mengekspornya ke negara lain. Kegiatan ekonomi suatu negara berkaitan dengan kondisi geografisnya. Mari kita simak tayangan berikut ini. Brunei Darussalam terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei memiliki pendapatan per kapita tertinggi. Filipina mengandalkan sektor pertanian. Beberapa hasil pertanian diekspor seperti padi, kelapa, gula, dan nanas. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Beberapa yang diekspor yaitu minyak dan gas bumi, tekstil dan produk-produk dari kayu. Pertambangan dan pariwisata juga menjadi andalan Indonesia. Negara Kamboja mengandalkan sektor pertanian di sepanjang aliran Sungai Mekong. Hasil pertaniannya adalah padi dan karet. Negara Laos juga mengandalkan pertanian di sepanjang aliran Sungai Mekong. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Ekspor Malaysia mengandalkan peralatan elektronik, minyak dan gas bumi, produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia. Kegiatan ekonomi penduduk Myanmar meliputi pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis dan menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand disebut sebagai lumbung padi Asia Tenggara karena padi merupakan hasil pertanian terbesar dari negara Thailand. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Pariwisata menjadi penghasilan utama bagi negara Thailand. Kegiatan ekonomi negara Vietnam meliputi pariwisata, perhotelan, restoran, dan juga transportasi. Pada subtema 1, kalian sudah memilih 2 negara ASEAN yang dibandingkan dari sisi kehidupan sosial budayanya. Nah, sekarang 2 negara tersebut kalian bandingkan lagi dari sisi kehidupan ekonominya. Silakan kalian bandingkan kehidupan ekonominya dan buatlah dalam bentuk diagram Venn seperti yang tertera di layar. Anak-anak hebat, guru akan membacakan sebuah teks laporan. Tugas kalian adalah menuliskan ide pokok dari paragraf 1 dan paragraf 2. Simak baik-baik ya. Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Paragraf 2. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Anak-anak hebat, hari ini kita telah belajar tentang perkembangbiakan generatif hewan, kemudian tentang kehidupan ekonomi negara-negara Asia Tenggara, dan menemukan ide pokok paragraf dari teks laporan yang didengar. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.